Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel saya, channel Iman Islam Ihsan. Untuk kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya ketika saya upload video baru, maka kamu akan menjadi orang yang pertama menyaksikan video saya. Pada bulan Ramadan di tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu ada banyak kaum kafir Quraisy dan para pembesarnya yang berada di sana. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah mereka sembari melantunkan Al-Quran surah An-Najm tanpa sepengetahuan mereka. Orang-orang kafir Quraisy sebelumnya tidak pernah mendengar secara langsung kalamullah, karena salah satu upaya mereka menentang ajaran agama Islam yaitu dengan cara membuat kegaduhan saat mendengarkan bacaan Al-Quran, seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Quran Surat Fussilat ayat 26. Ketika lantunan surah An-Najm yang dilantunkan Rasulullah SAW tersebut terdengar oleh kaum kafir Quraisy, tiba-tiba telinga mereka terketuk oleh keindahan bahasa Al-Quran. Mereka seakan-akan mengesampingkan semua yang sedang mereka kerjakan. Mereka berkonsentrasi untuk mendengarkan sehingga tidak ada yang terlintas di hati mereka selain lantunan itu. Lalu sampailah Rasulullah SAW pada akhir surah An-Najm. Ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membacakan ayat terakhir surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Lalu Rasulullah SAW pun bersujud. Melihat pemandangan tersebut, tidak seorang pun yang dapat menahan diri untuk tidak ikut bersujud, sehingga mereka pun bersujud bersama Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya keindahan ayat-ayat Al-Quran telah meluluhkan kekerasan hati mereka yang meliputi jiwa-jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tidak sanggup dan linglung serta tidak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah meluluhkan hati mereka. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir di Masjidil Haram. Dengan begitu, mereka merasa inilah kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dan mencemarkan nama baiknya dengan membalikkan fakta yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang telah bersujud terhadap berhala mereka. Isu bohong dan fitnah mereka ini disebarkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Respon penduduk Mekah tidak begitu mengherankan, sebab sumbernya adalah dari orang-orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang cerita dan berdusta serta mengembuskan isu bohong. Berita sujudnya kaum kafir Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Akan tetapi mereka mendengar cerita yang sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya.
Kaum muslimin mendengar bahwa kaum kafir Quraisy telah tunduk oleh ajaran Islam dan telah menghentikan siksaan mereka. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun, ketika berada di tempat yang tidak jauh dari Mekah, mereka akhirnya mengetahui kebenarannya dan duduk persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada pula yang tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah secara diam-diam. Beberapa orang yang kembali ke Mekah inilah yang membawa banyak kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Begitulah kisah kaum kafir Quraisy yang sangat curang dan tidak mau disalahkan. Mereka menyebarkan isu bohong dan memfitnah Rasulullah dengan begitu jahatnya. Demikianlah kisah singkat Nabi Muhammad SAW tentang kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya ketika saya upload video baru, maka kamu adalah orang yang pertama yang melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.